Proyek ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Kami melakukan perjalanan dan pencarian data ini sudah mirip detektif saja. Tapi seru sih. Kami mencoba menemukan kode-kode yang tersimpan di dalam folklore. Bersama Eljidan, aku melakukan petualangan ini. Oh iya, aku Padi, mahasiswa antropologi di FISIP Unair yang sedang ingin membuktikan bahwa budaya pertanian leluhur adalah solusi bagi krisis pangan hari ini. Aku bersyukur, nama kami dinyatakan lolos seleksi ajang inovasi dan solusi sosial budaya mewakili kampus. Tapi aku dan El sempat beda pendapat. Petualanganku di Trawas tahun lalu yang berhasil membongkar makna folklore Mbok Rondo Kuning nggak menarik di minatnya. Justru itu, aku pengen matahin pendapat orang-orang di luar sana yang sama kayak kamu. Bagaimana aku bisa mematahkan pendapat Padi jika memang sangat beralasan? Karena ini tentang krisis pangan, isu penting di hari ini. Bahkan agenda G20 pun ada yang terkait dengan sektor pangan. Isu perubahan iklim juga menjadi salah satu pemicu terbesar dari eskalasi gejolak kemanusiaan global. Hal itu kemungkinan menyebabkan target Perjanjian Paris yang membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius atau lebih rendah tidak tercapai. Hal ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan kita, termasuk kelangkaan pangan dan air yang berujung pada malnutrisi dan peningkatan kesenjangan di berbagai negara. Karena krisis iklim itu sekarang sudah nyata di depan mata kita ya. Dari yang paling gampang saja, kita tidak bisa lagi menentukan kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Yang seharusnya musim hujan kemudian kemarau berkepanjangan dan begitu juga sebaliknya. Itu yang paling nyata. Meskipun sekarang masih banyak orang yang meragukan apakah perubahan iklim itu ada, tapi pada kenyataannya sekarang ini bukan lagi perubahan iklim, tapi krisis iklim. Karena ketika iklim berubah, maka keberadaan atau ketersediaan pangan juga akan berubah gitu. Saya melihat bahwa ancaman krisis pangan itu sangat nyata. Hal ini dapat kita buktikan dengan yang pertama, dengan semakin besarnya potensi gagal tanam dan gagal panen yang diakibatkan oleh dampak perubahan iklim yang sangat nyata dan ekstrim terjadi akhir-akhir ini. Dan yang kedua adalah dengan semakin kecanduannya mayoritas lahan-lahan pertanian kita terhadap pemakaian pupuk kimia sintetis dan kemudian diperburuk dengan semakin menurunnya kualitas tanah yang diakibatkan oleh semakin banyaknya paparan zat-zat kimia sintetis dalam masa bercocok tanam.
Berkat padi belusukan cari sosok dan makna Mbok Rondo Kuning di Trawas tahun lalu, akhirnya pemuda-pemuda di sini jadi kenal kode yang tersimpan dalam folklore daerahnya sendiri. Bahkan mereka jadi tergiat di pertanian. Muncullah komunitas petani muda di sini. Sebenarnya bercocok tanam itu susah apa enggak sih, Mas? Kalau bertanam itu ya kalau dibilang susah itu sebenarnya enggak, Mas. Cuman yang harus kita ketahui pertama itu adalah memahami tentang logika tanam. Gitu. Logika tanam itu gini, Mas. Misalkan kita nanam di pot atau di polybag gitu ya. Tanaman ini kecil, awalnya kecil. Nah, dari tanaman yang kecil ini terus kemudian kita siram, kita rawat, tumbuh besar ini. Nah, yang di dalam pot atau polybag ini full tanah dan kompos media tanam gitu. Nah, setelah dirawat, tanaman ini kan besar. Nah, ketika sudah besar, kalau dia misalkan terong gitu ya, atau lombok gitu, cabai, nah dia berbuah. Nah, setelah berbuah, buahnya kita ambil, terus ini, besar terus. Setelah itu selesai, mati dia. Nah, ketika mati, kita bongkar potnya. Nah, setelah kita bongkar potnya, itu yang kelihatan kan cuma akar. Yang ada itu cuma akar. Pertanyaannya, tanahnya kemana? Ini di satu polybag. Coba kalau kita bayangkan di sawah. Gitu. Ketika kita panen, terus kemudian kita 1 hektar misalkan, kita menghasilkan padi 7 ton. 5-7 ton. Gitu, 7 ton ya. Nah, 1 tahun 3 kali tanam. Berarti 7 kali 3. Kita mengambil 21 ton. Kalau kita sudah mengambil, pernahkah kita mengembalikan yang sudah kita ambil? Kan gitu logikanya. Jadi kita itu sama dengan ngambil tanah dalam 1 tahun itu 21 ton. Pertanyaannya lagi, pernahkah mengembalikan? Nah, oh iya Mas pernah, saya ngemes dan sebagainya. Nah, ketika kita ngasih pupuk ya, kita ngasih pupuk kimia gitu, itu berapa sih gitu? Paling satu kali tanam itu paling sekitar 1 tahun kita ngasih cuma nggak lebih dari 1 ton kan gitu. Padahal kita ngambilnya 21 ton per tahun. Nah, kita masih utang 20 ton. Nah, jadi kita selama kita bertani, nah kita utang itu sejumlah yang kita ambil. Nah, padahal di tanah itu kan lapisannya ada yang humus, ya, terus kemudian ada pasir, terus kemudian sampai tanah padas dan sebagainya, kan gitu, ada lapisan-lapisannya. Nah, kalau humus ini sudah ada, Mas, humus ini sudah habis, maka sama dengan kita nanam di pasir. Orang dulu itu sebenarnya tidak ngawur gitu loh, Mas, tidak ngawur. Misalnya contoh gini, orang dulu itu untuk mengusir hama itu dia hanya membakar kemenyan di pojok gitu. Nah, kalau orang sekarang kan mayoritas tidak tahu itu maksud dan tujuannya. Nah, kita harus menjelaskan secara detail bahwa unsur yang ada di dalam kemenyan itu apa. Kemudian ketika unsur wangian nano unsur ini nempel ke daun, itu efeknya apa gitu. Seperti itu. Kita harus menjelaskan logika dan sampai dia mengerti, oh ini tujuannya. Karena pemuda sekarang itu tidak percaya mitos, tidak percaya katanya gitu. Jadi harus yang namanya ada hukum itu sebab, proses dan akibat. Setiap apa yang dilakukan petani leluhur kita gitu. Harus benar-benar tahu apa namanya tentang hasilnya yang dilakukan petani tujuannya apa gitu. Apa yang dilakukan leluhur kita itu 100% logik. 100% logik. Jadi mungkin ketidaktahuan yang membuat kita berorientasi lain, mempunyai persepsi yang menyimpang. Kalau dulu tidak ada istilah hal-hal yang berbau mitos itu tidak ada. Jadi semua yang dilakukan itu atas reaksi, terus kemudian frekuensi, terus kemudian sama kalau ada radiasi ya radiasi, tergantung kita memakai metode apa nanti di pola tanam itu. Banyak sekali nanti metode-metode kita. Yang pasti itu pemuda sekarang itu maunya itu dia berdasarkan logika.
tidak berdasarkan tentang katanya dan mitos. Karena itu tidak akan diterima oleh pemuda-pemuda di usia-usia sekarang. Nah, itu yang kita sampaikan kepada petani-petani muda. Dan ketika dia mengerti tentang alur sebuah reaksi unsur di tanaman, fungsinya, terus kemudian radiasinya, terus dampaknya apa, itu nanti asik. Bersama Eljidan, saya kembali menelusuri situs-situs Mbok Rondo Kuning. Mbok Rondo Kuning ini sendiri adalah tokoh pertanian yang dianggap sakti oleh masyarakat Tamiajeng di Trawas, Mojokerto. Katanya, Mbok Rondo Kuning ini dianggap sakti karena bisa isuk nandur sore panen, atau bahasa Indonesianya paginya dia menanam, sorenya dia panen. Nah, yang menarik, bukankah jadi persepsi awam ya, bahwa yang ditanam dan dipanen ini adalah di lokasi yang sama? Tapi bisakah kita berpikir dengan cara yang berbeda? Bahwa yang ditanam dan dipanen di hari yang sama itu adalah di lokasi yang berbeda. Pemahaman tentang esok tandur, sore panen bisa diterjemahkan dalam dua hal. Yang pertama, kalau saya sebagai agronomis, ya, sebagai silviculturist, sebagai pembudidaya tanaman, maka saya bergerak pada pengertian cutting cycle atau siklus panen. Nah, siklus panen tadi, misalkan dia 60 hari panen, maka petak itu saya bagi menjadi 60 petak. Sehingga pada hari ini saya bisa nanam pada petak yang ke-60, ya, tetapi sebenarnya saya panen di petak nomor 1 sore harinya. Nah, itu menjadi cutting cycle. Kenapa? Supaya lebih berkelanjutan hasilnya. Pengertian kedua yaitu apa? Seorang menanam untuk kebutuhan hidupnya itu dikomposisikan dari berbagai jenis tanaman yang bisa menghasilkan untuk kebutuhan hidupnya. Dia pagi itu dia menanam jenis yang lain, ya, terus sore harinya memanen jenis-jenis yang siap dipanen. Semuanya dua-duanya sama tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya supaya berkecukupan sepanjang tahun, terutama untuk ketahanan pangannya. Berbekalnya riset di Trawas bersama Eljidan, akhirnya kami sama-sama sepakat untuk mencari korelasi antara folklore Dewi Padi itu dengan agroekologi yang bisa dilakukan di wilayah berkembangnya folklore itu. Kalau di Tamiajeng Trawas ada sok-sok folklore Mbok Rondo Kuning yang pada diksi story-nya dapat dipecahkan atas kode sustainability pertanian. Jangan-jangan di folklore sejenis yang ada di Pulau Jawa ini ada folklore yang dapat dipecahkan kode-kodenya. Seperti di Jawa Tengah ada folklore Dewi Sri, dan juga di Jawa Barat ada folklore Nyai Pohaci. Gemah Ripah Lojinawi. Semua sepakat Indonesia seperti itu. Tapi pada kenyataannya, data ini berbunyi lain. Regenerasi petani bahkan terhenti di beberapa kota di Jawa Timur. Ketika para petani melarang anaknya untuk terjun ke sawah karena takut akan menjadi petani dan miskin seperti dirinya.
Artinya apa? Artinya profesi petani akan punah jika kita tidak melakukan sesuatu. Jadi menurut saya krisis pangan itu bisa dikatakan nyata dan ya ketika petani tidak lagi berdaulat atas pangannya sendiri. Kondisi pangan kita saat ini yang pertama adalah semakin tidak beragam. Dan hal ini disebabkan oleh semakin maraknya praktek-praktek pertanian monoculture yang dilakukan oleh mayoritas petani, baik para petani lokal maupun para petani internasional. Yang kedua adalah semakin tidak sehat. Dan tentu saja hal ini disebabkan karena semakin banyaknya paparan zat-zat kimia sintetis di mayoritas ladang-ladang kita. Dan yang ketiga adalah semakin tidak berkelanjutan. Dan hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya petani-petani yang mengalami ketergantungan terhadap produk-produk dari korporasi-korporasi tertentu dalam menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk bercocok tanam di ladang mereka. Pada simposium internasional di Roma yang bertajuk Agroekologi for Food Security and Nutrition pada 14-16 September 2014 silam, pejabat PBB bicara tentang agroekologi sebagai solusi ketahanan pangan di masa yang akan datang. Yang dimaksud agroekologi adalah bagaimana metode bertani tradisional diterapkan sesuai dengan kondisi ekologi yang spesifik. Nah, di sini kami ingin mencari folklor Dewi Padi di lokasi lain yang mungkin saja berisi pesan praktikal yang dapat diimplementasikan di zaman sekarang. Suatu local knowledge yang lebih sustainable, seperti yang Pak ditemukan di Trawas pada folklor Mbok Rondo Kuning. Ya, Melayu folklor. Tapi dalam hal ini, apakah Anda sudah tahu itu tentang folklor di sini ini? Nah, karena untuk menguak suatu masalah dalam tanda kutip local wisdom terkait dengan folklor ini, itu ada suatu metode ya. Suatu metode sehingga nantinya apa yang diharapkan tadi seperti yang disampaikan oleh Padi bahwa kita itu di Indonesia itu Toto Tentrem Kerto Raharjo itu ya bisa terkuak melalui simbol yang ada. Ya. Nah, sudah pada tentu di sini yang namanya folklore ya kita melihat secara akademis dan Anda kan sebagai mahasiswa tentunya akan bisa membedakan oh ini jenis-jenis apa sehingga nantinya bisa dilihat oh ini menurut Brunfan ya menurut John Harold Brunfan itu seorang folklore dari Amerika itu membagi menjadi 3 ya. Ada yang namanya folklore lisan, ada yang namanya folklore sebagian lisan, dan ada folklore bukan lisan. Nah Pak Jody itu tanya ini, yang mau diangkat yang mana? Kami tidak membatasi pada jenis folklornya sih Pak. Kayak yang penting tema pada folklornya itu bisa jadi folklor lisan, setengah lisan atau yang tidak lisan. Oh, oke, baik kalau begitu. Jadi intinya memang kalau dari metode yang ada itu bisa diambil satu persatu dari 3 jenis tadi itu, tapi juga bisa merupakan kolaborasi, begitu. Ya, jadi 3-3-nya itu terangkat semua. Jadi tidak masalah seperti Pak dibilang tidak satu-satu. Pak Jody menyimpulkan, oh berarti ini mau mengambil secara keseluruhan konsep folklore ini, begitu. Ya, maksudnya seperti itu kan ya? Iya betul Pak, seperti menguak simbol-simbol gitu Pak. Iya, kayak kode-kode di balik folklore itu. Untuk mencapai SDGs ini bukan selalu harus mengejar kecepatan, tetapi juga harus kearifan.
Itu yang diangkat. Jadi apa yang disampaikan itu adalah satu upaya untuk mengangkat kearifan, merawat memori kolektif yang ada di bangsa kita yang luar biasa. Dan 3 wujud kebudayaan itu mulai dari aspek nilainya. Jadi kalau kita bicara padi sebagai tanaman yang kemudian menjadi beras, yang kemudian menjadi nasi, itu harus dilihat dari 3 wujud kebudayaan. Dari sudut filosofinya, nilainya, lalu kemudian dari prosesnya, aktivitas yang melibatkan banyak orang, termasuk perempuan, lalu kemudian juga aspek hasil karya, baik benih padi, lalu tanaman padinya, lalu kemudian diubah menjadi beras, nasi, kemudian nasi diubah lagi menjadi panganan yang bermacam-macam, itu adalah sebuah kekayaan budaya yang harus ditampilkan secara utuh. Makanya belajar ilmu antropologi itu enaknya kita berpikirnya jadi tidak sempit. Kita berpikirnya secara holistik, komprehensif. Setahun yang lalu, sejak pertemuanku dengan Mbak Rondo Kuning, aku tuh jadi banyak berpikir tentang pertanian kita. Gimana kalau pertanian kita ini menerapkan atau mengaplikasikan kode-kode di balik folklore Mbak Rondo Kuning ini? Kebayang nggak? Gimana kayaknya kita akan pangan? Nah, dari situ aku benar-benar tersadar dan terus mencari cara untuk mengantisipasi krisis pangan lewat metode leluhur kita. Nah, sebetulnya gimana sih ceritanya sosok Mbak Rondo Kuning ini, Pak? Siapa sih dia ini? Cerita Mbak Rondo Kuning ini sendiri banyak versinya dengan data pendukungnya sih. Mbak Rondo Kuning ini namanya Dewi Sri Utami. Ceritanya ya itu, balapan tandur meninggal ke sini. Ceritanya Mbak Rondo Kuning ya begitu itu. Padinya menguning, dipanen dari awal, ya belum nyampe yang akhir, belakangnya itu sudah tumbuh menguning lagi, terus menerus panen. Sebetulnya yang menarik adalah ketika saya menemukan ada punden Mbak Rondo Kuning di luar Tamiajang, yaitu di Desa Ngijingan. Di sini kita lihat posisi Desa Ngijingan tepat terletak di tengah-tengah antara Tamiajang dan Candi Pari. Menurut catatan Kneibel dan juga penjelasan juru kunci Candi Pari, ada kesamaan. Bahwa Raden Wijaya memiliki seorang selir yang berada di Desa Ngijingan, yang hari ini di Desa Ngijingan itu ada punden Mbak Rondo Kuning juga. Diceritakan bahwa Nyai Ijingan ini adalah adik dari Ki Gede Penanggungan. Ki Gede Penanggungan ini punya 2 anak perempuan yang bernama Walang Sangit dan Walang Angin-Angin, di mana keduanya jatuh cinta pada Walang Pinunu yang tak lain adalah anak dari Nyai Ijingan dengan Raden Wijaya, yang memiliki saudara angkat bernama Joko Pandelegan. Singkat cerita, kedua pasangan ini menikah dan tinggal di wilayah Sidoarjo yang kini berdiri Candi Pari dan Candi Sumur. Mereka bertani di sana dan sukses melakukan cara bertani yang serupa dengan Mbak Rondo Kuning yang ada di Tamiajang, yaitu panen tiada henti. Setiap hari menanam, setiap hari pula panen. Jadi maksudnya Nyai Kijingan itu juga Mbak Rondo Kuning? Yang benar yang mana sih, Pak? Kayaknya dugaan bahwa Mbak Rondo Kuning ini lebih dari satu menguat deh, El. Ya, coba cek ya. Ron dalam bahasa Jakarta itu artinya daun. Ya, ron itu artinya daun. Kemudian do itu pemutusan suku kata Jawa daripada podo, ya kuning. Ya disingkatlah Rondo Kuning. Ada Ki Penanggungan, ada Mbok Sri. Nah, juga nama Rondo Kuning ini banyak. Selain di Penanggungan, di Malang ada, di Pasuruan ada, di Sidoarjo ada Rondo Kuning. Lantas siapa Rondo Kuning ini? Dari 4 atau 5 ya istri Raden Wijaya ini
Yang Gayatri ini yang punya 2 putri. Ya. Salah satunya itu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Nah, 7 ini kalau kita mencoba untuk menganalisa yang disebut dengan Mbok Rondo Kuning ini, rupanya satu tim dari kerajaan untuk kepentingan meningkatkan pangan, terutama padi. Nah, ini semua mengarah kepada sandang pangan dan papan, terutama sandang pangan. Itu. Nah, ini jadi yang saya maksud dengan sangat dimungkinkan bahwa Mbok Rondo Kuning itu satu kebijakan pemerintah untuk mensosialisasikan cara bertani demi meningkatnya produksi pertanian. Jadi gimana Mbah kelanjutan cerita Mbok Rondo Kuning? Jadi Mbok Rondo Kuning itu merubah sistem pertanian dari pertanian petegalan, padi gogo menjadi persawahan. Nah, jadi pertanian yang berkesinambungan. Jadi kalau ada pengertian bahwa padi ditanam, panen, sorenya kuning lagi di sebelahnya, itu pertanian berkesinambungan. Dari sistem irigasi, ya, di mana ada tempat untuk pengendalian air. Karena irigasi itu tergantung pasokan air dan pengendalian air. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem yang dirubah Mbok Rondo Kuning. Jadi ada hujan, ya, petegalan menjadi pertanian yang berkesinambungan, terus bersambung. Lesung, lumbu, brojol, dan lain-lain. Sayang ya Pat, cuma jadikan pajangan di sini. Kayaknya sayang banget kan? Pat, gimana kalau kita bagi tugas saja? Kamu pergi ke Jogja, sedangkan aku ingin membuat sesuatu yang salah satunya mengumpulkan pemuda-pemuda di Trawas ini untuk berbuat sesuatu untuk pertanian di Indonesia, Pak. Kenapa harus Jogja? Kamu tahu sesuatu di sana? Karena di Jogja sendiri ada Museum Tani Jawa, Pak. Dan juga di Jogja sendiri ada sosok folklore Dewi Sri. Terus aku jalan sendirian gitu, kamu nggak ikut? Aku nggak ikut, Pat. Nantinya kamu cari data di lapangan aja, sedangkan aku akan membuat web yang aku kasih nama Nusantara Code. Nusantara Code? Kode Nusantara? Oke tuh.